7 tips beres-beres rumah saat puasa tanpa cepat lelah. Ramadan selalu datang dengan suasana yang berbeda. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Pagi terasa lebih tenang, siang berjalan lebih pelan, dan sore hari selalu dipenuhi harapan menuju waktu berbuka. Banyak orang bilang Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan menenangkan hati. Tapi kalau kita jujur sedikit, Ramadan juga sering datang dengan daftar kegiatan yang cukup panjang. Bangun sahur lebih awal, menyiapkan makanan, membersihkan dapur, menjaga rumah tetap rapi. Belum lagi kalau kita juga bekerja, mengurus anak, atau harus tetap menjalani rutinitas harian seperti biasa. Kadang kita merasa seperti ini. Kenapa ya? Rumah cepat sekali berantakan saat Ramadan. Padahal sebenarnya tidak jauh berbeda dari hari biasa. Hanya saja ritme hidup kita berubah. Waktu tidur berubah, waktu makan berubah, energi tubuh juga berubah. Dan disinilah sering muncul satu masalah kecil yang sebenarnya cukup mengganggu. Rumah terasa berantakan, tapi tubuh juga sedang berpuasa. Akhirnya muncul dilema kecil di kepala. Aku harus beres-beres, tapi kok rasanya lemas. Kalau kamu pernah merasakan hal ini, tenang saja. Kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Karena saat puasa, tubuh kita sedang menyesuaikan diri. Energi tidak datang dari makanan seperti biasanya. Kita harus lebih pintar mengatur tenaga. Masalahnya, banyak orang tetap mencoba melakukan semuanya seperti hari biasa. Menyapu seluruh rumah sekaligus. Membersihkan dapur lama-lama. Mengangkat barang berat, membersihkan kamar mandi sampai benar-benar menguras tenaga. Tidak heran kalau akhirnya baru jam 11 siang saja sudah terasa sangat lelah. Padahal sebenarnya ada cara yang lebih ringan. Membersihkan rumah saat puasa tidak harus dilakukan dengan cara yang berat. Justru di bulan Ramadan kita perlu belajar melakukan semuanya dengan lebih pelan, lebih sadar, dan lebih bijak dalam mengatur energi. Rumah tetap bisa rapi, tapi tubuh kita juga tetap terjaga. Aku pernah ngobrol dengan seorang teman tentang hal ini. Suatu sore menjelang berbuka dia bilang sambil tertawa kecil. Ramadan itu lucu ya, rumah cepat kotor tapi badan cepat capek. Aku juga ikut tertawa, karena rasanya sangat relat. Lalu dia melanjutkan dengan nada sedikit pasrah. Kadang aku niat banget mau bersih-bersih pagi, tapi baru nyapu sebentar sudah lemas. Situasi seperti itu sebenarnya sangat wajar. Saat puasa, tubuh sedang dalam mode hemat energi. Kalau kita memaksakan diri bekerja terlalu berat, tubuh akan cepat sekali merasa kelelahan. Karena itu, kuncinya bukan bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih cerdas. Membersihkan rumah saat Ramadan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih ringan. Sedikit demi sedikit. Tidak terburu-buru. Tidak memaksakan diri. Karena tujuan kita sebenarnya bukan membuat rumah terlihat sempurna seperti di majalah. Tujuan kita adalah menjaga rumah tetap nyaman tanpa menguras tenaga. Bayangkan saja seperti ini. Kamu bangun pagi setelah sahur. Udara masih tenang. Rumah masih sepi. Kalau kita langsung memikirkan semua pekerjaan rumah sekaligus, rasanya pasti berat. Harus nyapu, harus pel, harus cuci piring, harus rapikan kamar. Daftarnya bisa sangat panjang. Tapi kalau kita memecahnya menjadi langkah-langkah kecil, semuanya terasa jauh lebih ringan. Cukup lakukan satu hal kecil. Rapikan meja. Lipat selimut. Cuci beberapa piring. Lalu istirahat sebentar. Langkah kecil seperti ini sering terlihat sederhana, tapi efeknya besar. Rumah tetap perlahan menjadi lebih rapi tanpa membuat tubuh merasa dipaksa bekerja terlalu keras. Selain itu, Ramadan sebenarnya juga mengajarkan kita sesuatu yang penting. Kesederhanaan. Tidak semua harus dilakukan dengan sempurna. Tidak semua harus selesai sekaligus. Kadang rumah yang sedikit berantakan bukan masalah besar, selama hati kita tetap tenang. Karena Ramadan bukan lomba siapa yang rumahnya paling rapi. Ramadan adalah waktu untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan menjaga keseimbangan hidup. Membersihkan rumah tetap penting, tapi tidak boleh sampai membuat kita kehilangan energi untuk hal-hal yang lebih bermakna.
Temanku pernah berkata lagi suatu hari. Aku sekarang kalau beres-beres pas puasa pelan saja. Nggak usah ambisius. Aku tersenyum mendengar itu. Kadang memang kita hanya perlu mengubah cara berpikir sedikit. Tidak harus semuanya selesai hari ini. Tidak harus semuanya sempurna. Yang penting rumah tetap nyaman, dan tubuh kita tetap kuat menjalani puasa sampai waktu berbuka tiba. Di tulisan ini, kita akan ngobrol santai tentang 7 tips beres-beres rumah saat puasa Ramadan tanpa cepat lelah. Bukan tips yang rumit. Bukan juga cara yang membutuhkan alat khusus. Semua tips ini sederhana dan realistis, sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja di rumah. Kita akan membahas bagaimana cara mengatur tenaga, memilih waktu yang tepat untuk membersihkan rumah, serta kebiasaan kecil yang bisa membuat rumah tetap rapi tanpa terasa melelahkan. Bayangkan saja kita sedang duduk santai di ruang tamu sambil menunggu waktu berbuka. Kita ngobrol pelan-pelan tentang kehidupan sehari-hari di bulan Ramadan. Tentang rumah yang kadang berantakan. Tentang tubuh yang mudah lelah. Dan tentang cara membuat semuanya terasa lebih ringan. Karena sebenarnya, menjaga rumah tetap rapi saat puasa bukan soal seberapa kuat kita bekerja, tapi seberapa bijak kita mengatur energi. Dan kabar baiknya, dengan beberapa kebiasaan kecil saja, rumah bisa tetap terasa nyaman sepanjang Ramadan. Di bagian berikutnya nanti, kita akan mulai dengan tips pertama yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat membantu. Tips ini sederhana sekali. Namun kalau dilakukan setiap hari, rumah bisa terasa jauh lebih rapi tanpa perlu kerja besar-besaran. Dan yang paling penting, tubuh kita tetap punya cukup energi sampai waktu berbuka tiba. Tip 1. Mulai dari beres kecil, jangan langsung semua. Kalau kita jujur, salah satu penyebab terbesar kenapa bersih-bersih saat puasa terasa melelahkan adalah karena kita sering ingin menyelesaikan semuanya sekaligus. Bangun pagi setelah sahur, lalu tiba-tiba melihat rumah. Ada piring di dapur. Ada bantal sofa yang berantakan. Ada pakaian yang belum dilipat. Ada lantai yang terasa perlu disapu. Dan tanpa sadar, pikiran kita langsung berkata, "Aduh, semuanya harus dibereskan." Akhirnya kita langsung mulai bekerja besar-besaran. Nyapu seluruh rumah. Lop meyo. Kusai piring. Rapikan kamar. Beres dapur. Padahal tubuh kita sedang puasa. Energi tidak sebanyak hari biasa. Tidak heran kalau setelah 1 jam saja kita sudah mulai merasa lelah. Padahal sebenarnya ada cara yang jauh lebih ringan. Alih-alih melakukan semuanya sekaligus, cobalah memulai dari beres kecil. Apa itu beres kecil? Beres kecil adalah membersihkan atau merapikan sesuatu dalam waktu 5-10 menit saja. Contohnya sangat sederhana. Bangun pagi, lalu lihat meja makan. Ada beberapa gelas bekas sahur. Daripada langsung membersihkan dapur seluruhnya, cukup lakukan satu hal kecil dulu. Cuci gelas itu. Selesai. Hanya itu saja. Mungkin kamu berpikir, cuma begitu saja. Tapi justru disitulah rahasianya. Langkah kecil seperti itu membuat pekerjaan rumah terasa jauh lebih ringan. Temanku pernah cerita tentang pengalaman lucu saat Ramadan. Suatu pagi dia bangun setelah sahur lalu melihat dapurnya. Piring ada beberapa. Meja sedikit kotor. Kompor juga perlu dilap. Dia langsung berkata pada dirinya sendiri, "Oke, aku bersihkan semuanya sekarang." Tapi baru 20 menit, dia sudah mulai merasa lelah. Akhirnya dia duduk di kursi dapur sambil menarik napas. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri sambil tertawa kecil, "Kenapa aku bikin pekerjaan jadi berat sendiri ya?" Sejak saat itu dia mengubah caranya. Sekarang dia melakukan satu aturan sederhana. Setiap kali melihat sesuatu berantakan, cukup rapikan satu hal saja. Misalnya, kalau lewat ruang tamu, dia hanya merapikan bantal sofa. Kalau masuk dapur, dia hanya mencuci beberapa piring. Kalau lewat kamar, dia hanya melipat selimut. Tidak perlu semuanya sekaligus. Lucunya, setelah beberapa hari dia sadar sesuatu. Rumahnya tetap rapi, tanpa terasa capek. Ini karena pekerjaan kecil yang dilakukan secara rutin sebenarnya sangat kuat efeknya.
Daripada menunggu rumah benar-benar berantakan lalu membersihkannya besar-besaran, jauh lebih ringan jika kita melakukan sedikit demi sedikit. Bayangkan saja seperti ini. Ada dua cara membersihkan rumah. Cara pertama, biarkan rumah berantakan selama beberapa hari, lalu bersihkan semuanya sekaligus selama 2 jam. Cara kedua, setiap hari lakukan beres kecil selama 5-10 menit. Mana yang lebih ringan? Tentu yang kedua. Apalagi saat puasa. Tubuh kita tidak suka pekerjaan yang terlalu berat sekaligus. Tapi tubuh masih sangat mampu melakukan pekerjaan kecil yang singkat. Ada satu trik kecil yang sering dipakai oleh orang yang ingin menjaga rumah tetap rapi tanpa stres. Namanya aturan 5 menit. Aturannya sederhana. Jika sebuah pekerjaan bisa selesai dalam waktu 5 menit, lakukan sekarang juga. Contohnya, melipat selimut 1 menit, merapikan meja 2 menit, cuci gelas 3 menit, menyapu ruang tamu 5 menit. Semua ini kecil. Tapi kalau dilakukan setiap hari, rumah hampir tidak pernah terlihat berantakan. Suatu sore aku pernah ngobrol dengan temanku lagi tentang hal ini. Dia sedang duduk santai di ruang tamu sambil menunggu waktu berbuka. Dia melihat meja kecil di depannya lalu berkata, bentar ya, aku beresin ini dulu. Dia hanya merapikan beberapa majalah dan gelas kosong. Tidak sampai 2 menit. Lalu dia kembali duduk. Aku tertawa kecil. Kamu rajin banget sekarang. Dia mengangkat bahu sambil tersenyum. Bukan rajin, cuma nggak mau capek. Kami berdua tertawa. Kadang memang begitu. Kita tidak perlu menjadi orang yang sangat rajin untuk menjaga rumah tetap rapi. 5. Simpan barang berharga di tempat aman. Perhiasan. Dokumen penting. Uang tunai. Simpan di tempat tersembunyi atau brankas kecil. Atau kalau perlu, titip keluarga terdekat. Bukan karena parno, tapi karena rumah kosong itu memang lebih rawan. 6. Titip rumah ke tetangga. Ini penting banget. Bilang baik-baik. Bu, saya mudik beberapa hari ya. Kalau ada apa-apa tolong kabarin. Rumah yang kelihatan diperhatikan biasanya lebih aman. Kok ribet banget sih sebelum mudik? Karena mudik itu bahagia. Dan kita nggak mau kebahagiaan itu rusak cuma karena rumah nggak dipersiapkan. Kita lagi belajar jadi orang yang tertib. Bukan cuma soal bersih, tapi soal tanggung jawab. Tip 4. Bersin kamar tidur, supaya pulang nanti terasa disambut. Sekarang aku mau tanya pelan-pelan. Kamu lebih pengen pulang mudik lalu masuk kamar, lihat kasur berantakan, spray kusut, bantal bau apek. Atau masuk kamar, kasur rapi, wangi bersih, seperti bilang, selamat datang pulang. Pasti pilih yang kedua kan? Makanya sebelum mudik, kamar tidur itu wajib dibereskan. Bukan cuma dilipat-lipat sedikit. Tapi disiapkan seperti kita sedang menyiapkan sambutan untuk diri sendiri di masa depan. 1. Ganti spray and sarang bantal. Ini kelihatan sepele. Tapi kalau kamu pergi lebih dari 4-5 hari, spray yang sudah lama dipakai bisa jadi lembab dan apek. Apalagi kalau cuaca lagi lembab atau rumah tertutup rapat. Lengkapnya, lepas semua spray, sarung bantal, selimut, cuci dan keringkan. Pasang yang bersih. Kalau nggak sempat cuci, minimal pasang yang benar-benar kering dan bersih. Bayangin nanti pulang, kamu langsung rebahan di kasur wangi. Rasanya beda banget. Capek perjalanan langsung berkurang setengahnya. 2. Rapikan lemari, sedikit saja, nggak perlu drama. Kita nggak lagi bikin lemari ala influencer kok. Cuma bikin dia nggak bikin stres. Coba buka lemari sekarang. Ada nggak baju yang keluar dari gantungan? Tumpukan yang hampir roboh? Pakaian kotor nyelip di sudut? Sebelum mudik, tanda centang tebal pisahkan pakaian kotor. Tanda centang tebal gantung yang perlu digantung. Tanda centang tebal lipat yang perlu dilipat. Kenapa ini penting? Karena pulang mudik biasanya bawa cucian lagi. Kalau lemarinya sudah berantakan dari awal, nanti makin kacau. Dan satu lagi, kadang waktu beresin lemari, kita nemu kenangan. Baju lama, tiket konser, surat kecil. Boleh senyum, boleh ketawa kecil.
Tapi tetap lanjut beresinnya. 3. Bersihkan meja rias atau meja samping kasur. Biasanya meja ini tempat numpuk skincare, parfum, buku, charger, gelang, kertas random. Sebelum mudik, rapikan barang sesuai kategori. Lop permukaan meja. Buang kertas yang nggak penting. Meja kecil yang bersih itu efeknya besar banget ke suasana hati. Karena saat pulang, mata kita pertama kali lihat area ini. 4. Buka jendela sebentar sebelum berangkat. Kalau memungkinkan, sebelum benar-benar pergi, buka jendela 30-60 menit. Biarkan udara segar masuk. Udara yang bergerak itu penting banget supaya kamar nggak pengap. Setelah itu tutup dan kunci lagi dengan aman. Capek banget ya, Mi. Kamar aja harus diurus. Aya capek. Tapi nanti aku bakal bersyukur. Nah itu. Kadang kita bersin bukan untuk sekarang, tapi untuk versi diri kita yang akan datang. Dan itu bentuk sayang ke diri sendiri. Tip 5. Sortir bersin barang yang bisa jadi sumber bau atau serangga. Sekarang kita masuk ke hal yang jarang dibahas. Mudik lama rumah kosong lama. Rumah kosong lama potensi bau serangga lebih besar. Jadi kita harus mikir sedikit lebih detail. 1. Jangan tinggalkan cucian kotor. Ini penting banget. Kadang kita mikir, cuma kaos 2 biji. Tapi kain lembab itu bisa bau jamuran, narik semut atau kecoa. Sebelum mudik, cuci semua pakaian kotor. Keringkan benar-benar. Jangan ada kain lembab tertinggal. 2. Pastikan tidak ada handuk basah. Handuk yang digantung dalam kondisi belum benar-benar kering bisa jadi sumber bau. Soyesinnya, Qsai. Atau jemur sampai benar-benar kering sebelum ditinggal. 3. Cek tempat beras bahan makanan kering. Ini sering banget kejadian. Pulang mudik, buka tempat beras, ada kutu beras. Sebelum mudik, pastikan wadah tertutup rapat. Bersihkan sekitar wadah. Jangan ada tumpahan kecil di lantai. Kalau ragu, simpan dalam wadah kedap udara. 4. Bersihkan sudut-sudut yang jarang disentuh. Sudut belakang pintu, bawah sofa, bawah lemari. Nggak perlu sampai bongkar besar-besaran. Cukup sapu, lop. Pastikan tidak ada sisa makanan. Serangga suka tempat sepi dan jarang diganggu. Kita bikin mereka nggak nyaman. 5. Tabur pengharum atau penyerap lembab. Kalau rumahmu cenderung lembab, letakkan silica gel besar. Atau arang aktif. Atau penyerap lembab khusus. Ini bantu banget supaya rumah nggak bau saat ditinggal lama. Kenapa sih harus seribet ini sebelum mudik? Karena rumah itu bukan cuma bangunan. Dia tempat kita pulang. Dan kita nggak mau tempat pulang itu berubah jadi sumber stres. Kita lagi belajar bertanggung jawab. Pelen-pelen. Nggak sempurna. Tapi niat. Tip 6. Sentuhan akhir ritual kecil sebelum meninggalkan rumah. Ini bukan cuma soal bersih-bersih lagi. Ini soal menutup rumah dengan perasaan tenang. Karena seringkali, yang bikin gak nyaman saat mudik itu bukan jaraknya, tapi pikiran. Kompor sudah mati belum ya? Pintu sudah dikunci belum ya? Rumah aman gak ya? Makanya, sebelum benar-benar berangkat, kita bikin ritual kecil. 1. Keliling rumah sekali lagi dengan tenang. Bukan panik. Bukan terburu-buru, tapi benar-benar pelan. Mulai dari ruang tamu. Lihat sekeliling. Sudah rapi? Sudah tidak ada barang tercecer? Sudah tidak ada makanan terbuka? Masuk ke dapur. Cek kompor. Cek gas. Cek kulkas. Masuk ke kamar mandi. Cek keren. Cek ember. Pastikan tidak ada air menggenang. Masuk ke kamar. Kasur rapi. Lemari tertutup. Jendela terkunci. Lakukan sambil tarik napas pelan. Bilang dalam hati, sudah. Aman. Kadang kita butuh afirmasi kecil seperti itu supaya perjalanan terasa ringan. 2. Kunci dengan sadar, bukan terburu-buru. Jangan sambil pegang HP. Jangan sambil mikir yang lain. Pegang pintu. Putar kunci. Tarik sedikit untuk memastikan terkunci. Kalau perlu, foto pintu yang sudah terkunci.
Biar kalau di jalan kepikiran, kamu bisa lihat fotonya dan tenang. Ini bukan lebay. Ini realistis. 3. Matikan lampu yang tidak perlu. Beberapa orang sengaja menyalakan satu lampu kecil supaya rumah terlihat, ada orang. Kalau kamu melakukan itu, pastikan aman dan tidak panas berlebihan. Kalau tidak perlu, matikan semua. Rumah gelap itu bukan berarti tidak aman. Yang penting terkunci dan terawasi. 4. Rapikan pikiran sebelum pergi. Ini yang sering kita lupa. Kita fokus ke fisik rumah. Tapi pikiran masih berantakan. Sebelum pergi, duduk sebentar. Tarik napas. Lihat rumahmu. Bilang dalam hati, terima kasih sudah jadi tempat pulang. Aku pergi sebentar ya. Aku akan kembali. Kedengarannya sederhana. Tapi rumah itu saksi banyak hal, capekmu, tenjesmu, ketawamu, domu. Menutup pintu dengan rasa syukur itu beda rasanya dibanding menutup pintu dengan panik. Aku sudah siap belum ya? Siap. Kalau nanti ada yang kelupaan. Kita sudah berusaha maksimal. Kenapa rasanya campur aduk? Karena mudik itu bukan cuma perjalanan fisik, tapi perjalanan emosi. Kita kembali ke tempat lama. Ketemu keluarga. Ketemu kenangan. Kadang juga ketemu luka lama. Makanya rumah kita harus ditinggal dalam kondisi damai. Supaya saat kita kembali, dia tetap jadi tempat istirahat, bukan tempat panik. Kita pergi untuk pulang. Membersihkan rumah sebelum mudik itu bukan cuma soal debu, piring, atau spray. Itu tentang tanggung jawab. Tentang menutup sesuatu dengan rapi sebelum membuka bab baru. Mudik itu menyenangkan. Tapi pulang ke rumah setelah mudik juga harus menyenangkan. Bayangin ini. Kamu pulang. Buka pintu. Udara terasa bersih. Tidak ada bau aneh. Kasur rapi. Dapur bersih. Rumah tenang. Dan kamu bilang pelan, akhirnya pulang. Capek perjalanan langsung terasa lebih ringan. Karena kamu tahu, kamu meninggalkan rumah dengan baik, dan rumah menyambutmu dengan baik. Jadi kalau ditanya, kenapa sih harus repot bersih-bersih sebelum mudik? Jawabannya sederhana. Karena kita ingin pergi tanpa beban, dan ingin pulang tanpa stres. Karena rumah bukan cuma tempat tinggal, dia tempat kembali. Rutinitas sederhana yang bisa dicoba. Aku biasanya melakukan rutinitas kecil seperti ini saat puasa. Pagi setelah sahur. Rapikan tempat tidur. Buka jendela agar udara segar masuk. Menjelang siang. Sapu lantai sebentar. Rapikan meja. Sor menjelang berbuka. Rapikan dapur. Buang sampah. Tidak sampai 20 menit totalnya. Tapi rumah terasa jauh lebih nyaman. Ingat, tidak harus sempurna. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Rumah harus selalu bersih. Rumah harus selalu rapi. Padahal kenyataannya kita juga manusia. Ada hari di mana kita lelah. Ada hari di mana kita ingin istirahat saja. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah tetap menjaga konsistensi kecil. Sedikit demi sedikit. Tips 4. Gunakan metode zona rumah supaya bersih-bersih tidak terasa berat. Kalau kamu pernah merasa seperti ini saat puasa, kamu tidak sendirian. Bangun pagi setelah sahur, berjalan ke ruang tamu, lalu melihat rumah. Ada meja yang perlu dilap. Ada dapur yang perlu dirapikan. Ada kamar yang terasa berantakan. Ada lantai yang ingin disapu. Tiba-tiba semuanya terasa seperti pekerjaan besar. Dan dalam hati mungkin kamu berkata, aduh, rumah kok rasanya berantakan semua ya? Padahal sebenarnya tidak semuanya berantakan. Hanya saja kita melihat banyak area sekaligus, sehingga pikiran langsung merasa lelah duluan. Disinilah metode zona rumah sangat membantu, apalagi saat puasa. Metode ini sederhana sekali. Kita tidak membersihkan seluruh rumah dalam satu waktu. Kita hanya fokus pada satu zona saja setiap hari. Dengan begitu, tenaga tidak terkuras, tapi rumah tetap terawat. Apa itu metode zona rumah? Metode zona rumah adalah cara membersihkan rumah dengan membagi rumah menjadi beberapa area kecil. Setiap hari kita hanya fokus pada satu area saja.
Misalnya seperti ini. Zona 1. Ruang tamu. Zona 2. Dapur. Zona 3. Kamar tidur. Zona 4. Kamar mandi. Zona 5. Area depan rumah. Dengan sistem seperti ini, kita tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Bayangkan kalau hari ini kamu hanya membersihkan ruang tamu saja. Besok baru dapur. Lusa kamar tidur. Pekerjaan terasa jauh lebih ringan. Apalagi saat puasa, tubuh kita memang lebih cocok bekerja dengan ritme yang pelan dan stabil. Kenapa metode ini cocok saat puasa? Saat puasa, energi tubuh tidak sama seperti hari biasa. Kita tidak makan dan minum selama berjam-jam. Karena itu, pekerjaan rumah yang terlalu berat bisa membuat kita cepat lelah. Dengan metode zona, kita hanya melakukan pekerjaan kecil setiap hari. Misalnya, hari Senin, beres ruang tamu selama 15 menit. Hari Selasa, rapikan dapur selama 20 menit. Hari Rabu, rapikan kamar tidur. Tidak perlu lama. Tidak perlu memaksa diri. Yang penting konsisten sedikit. Tips 4. Gunakan metode zona rumah supaya bersih-bersih tidak terasa berat. Kalau kamu pernah merasa seperti ini saat puasa, kamu tidak sendirian. Bangun pagi setelah sahur, berjalan ke ruang tamu, lalu melihat rumah. Ada meja yang perlu dilap. Ada dapur yang perlu dirapikan. Ada kamar yang terasa berantakan. Ada lantai yang ingin disapu. Tiba-tiba semuanya terasa seperti pekerjaan besar. Dan dalam hati mungkin kamu berkata, "Aduh, rumah kok rasanya berantakan semua ya?" Padahal sebenarnya tidak semuanya berantakan. Hanya saja kita melihat banyak area sekaligus, sehingga pikiran langsung merasa lelah duluan. Disinilah metode zona rumah sangat membantu, apalagi saat puasa. Metode ini sederhana sekali. Kita tidak membersihkan seluruh rumah dalam satu waktu. Kita hanya fokus pada satu zona saja setiap hari. Dengan begitu, tenaga tidak terkuras, tapi rumah tetap terawat. Apa itu metode zona rumah? Metode zona rumah adalah cara membersihkan rumah dengan membagi rumah menjadi beberapa area kecil. Setiap hari kita hanya fokus pada satu area saja. Misalnya seperti ini. Zona 1. Ruang tamu. Zona 2. Dapur. Zona 3. Kamar tidur. Zona 4. Kamar mandi. Zona 5. Area depan rumah. Dengan sistem seperti ini, kita tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Bayangkan kalau hari ini kamu hanya membersihkan ruang tamu saja. Besok baru dapur. Lusa kamar tidur. Pekerjaan terasa jauh lebih ringan. Apalagi saat puasa, tubuh kita memang lebih cocok bekerja dengan ritme yang pelan dan stabil. Kenapa metode ini cocok saat puasa? Saat puasa, energi tubuh tidak sama seperti hari biasa. Kita tidak makan dan minum selama berjam-jam. Karena itu, pekerjaan rumah yang terlalu berat bisa membuat kita cepat lelah. Dengan metode zona, kita hanya melakukan pekerjaan kecil setiap hari. Misalnya, hari Senin, beres ruang tamu selama 15 menit. Hari Selasa, rapikan dapur selama 20 menit. Hari Rabu, rapikan kamar tidur. Tidak perlu lama. Tidak perlu memaksa diri. Yang penting konsisten sedikit. Tips 5. Bersih-bersih di waktu energi terbaik saat puasa. Kalau kita bicara tentang beres-beres rumah saat puasa, sebenarnya bukan hanya soal apa yang dibersihkan, tapi juga kapan kita membersihkannya. Banyak orang merasa pekerjaan rumah terasa sangat berat saat Ramadan, padahal bukan karena pekerjaannya terlalu banyak, melainkan karena waktunya kurang tepat. Saat berpuasa, tubuh kita bekerja dengan ritme yang berbeda. Kita tidak makan dan minum sepanjang hari, sehingga energi tentu tidak sama seperti hari biasa. Jika kita memaksakan diri melakukan pekerjaan rumah di waktu ketika tubuh sedang lemah, maka pekerjaan kecil pun bisa terasa sangat melelahkan. Karena itu, salah satu kunci penting agar beres-beres rumah saat puasa tetap terasa ringan adalah memilih waktu ketika energi tubuh masih cukup stabil. Biasanya waktu terbaik untuk melakukan pekerjaan rumah adalah setelah sahur atau di pagi hari. Pada waktu ini tubuh baru saja mendapatkan asupan makanan dan minuman,
sehingga energi masih cukup tersedia. Selain itu, udara pagi biasanya lebih sejuk dan segar. Kondisi ini membuat aktivitas seperti menyapu, merapikan meja, atau mencuci beberapa peralatan dapur terasa jauh lebih ringan. Bayangkan saja suasana pagi setelah sahur. Rumah masih tenang, udara masih segar, dan suasana terasa lebih damai. Pada waktu seperti ini, melakukan pekerjaan rumah kecil bisa terasa hampir seperti rutinitas santai, bukan pekerjaan berat. Misalnya setelah sahur, kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana seperti merapikan meja makan. Piring bekas sahur bisa langsung dicuci, meja dilap sebentar, dan kursi disusun kembali. Pekerjaan seperti ini biasanya tidak memakan waktu lama, mungkin hanya 5-10 menit saja. Tapi efeknya cukup besar karena dapur langsung terlihat lebih rapi. Setelah itu, kita bisa melanjutkan dengan pekerjaan ringan lainnya. Misalnya menyapu ruang tamu atau merapikan sofa. Tidak perlu lama, cukup sebentar saja. Bahkan jika hanya dilakukan selama 10 atau 15 menit, itu sudah cukup untuk membuat rumah terasa lebih nyaman. Yang penting adalah tidak memaksakan diri. Seringkali kita merasa harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah sekaligus. Padahal sebenarnya tidak perlu seperti itu. Saat puasa, lebih baik melakukan sedikit pekerjaan tapi dilakukan dengan santai, daripada memaksakan diri bekerja lama lalu akhirnya merasa kelelahan. Selain pagi hari, ada juga waktu lain yang cukup baik untuk melakukan pekerjaan rumah, yaitu menjelang waktu berbuka. Tapi pada waktu ini sebaiknya kita memilih pekerjaan yang sangat ringan. Menjelang berbuka biasanya tubuh mulai terasa lelah karena sudah seharian berpuasa. Karena itu pekerjaan yang dilakukan sebaiknya tidak terlalu berat. Misalnya hanya merapikan meja ruang tamu, melipat selimut di kamar, atau menyusun meja makan untuk berbuka. Aktivitas kecil seperti ini justru bisa membuat waktu menunggu berbuka terasa lebih cepat. Daripada hanya duduk dan menunggu waktu, melakukan pekerjaan ringan bisa membantu kita tetap bergerak tanpa menguras tenaga. Ada juga orang yang merasa lebih nyaman melakukan pekerjaan rumah setelah berbuka atau setelah salat tarawih. Ini juga tidak masalah, selama tubuh masih merasa nyaman. Setelah berbuka, energi biasanya kembali karena kita sudah makan dan minum. Tapi tetap perlu diingat untuk tidak memaksakan diri terlalu lama, karena tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Hal yang paling penting adalah mengenali ritme tubuh sendiri. Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Ada yang merasa paling berenergi di pagi hari, ada juga yang justru merasa lebih nyaman bekerja di malam hari. Tidak ada aturan yang benar-benar kaku. Yang penting adalah memilih waktu ketika tubuh merasa paling siap untuk bergerak. Selain memilih waktu yang tepat, ada satu hal lagi yang sering membantu agar pekerjaan rumah terasa lebih ringan saat puasa, yaitu membagi pekerjaan menjadi sesi-sesi kecil. Misalnya kita tidak perlu membersihkan seluruh rumah dalam satu waktu. Kita bisa membaginya menjadi beberapa bagian kecil. Pagi hari merapikan dapur, siang hari merapikan kamar, sore hari merapikan ruang tamu. Dengan cara seperti ini, pekerjaan terasa lebih ringan karena tidak dilakukan sekaligus. Cara ini juga membantu kita menjaga energi sepanjang hari. Tubuh tidak dipaksa bekerja terlalu keras dalam satu waktu, sehingga kita tetap bisa menjalani puasa dengan nyaman. Selain itu, membersihkan rumah sedikit demi sedikit juga membuat rumah terasa selalu terawat. Kita tidak perlu menunggu sampai rumah benar-benar berantakan baru mulai membersihkan semuanya. Dengan melakukan pekerjaan kecil secara rutin, rumah akan tetap terlihat rapi setiap hari. Ada juga sisi lain yang sering tidak kita sadari. Rumah yang rapi sebenarnya bisa memberikan efek yang sangat baik untuk suasana hati. Saat kita berada di lingkungan yang bersih dan tertata, pikiran biasanya terasa lebih tenang. Ini sangat membantu terutama di bulan Ramadan, ketika kita ingin lebih fokus pada ibadah dan menjalani hari dengan perasaan yang lebih damai. Rumah yang rapi bisa membuat suasana menjadi lebih nyaman, baik untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, maupun untuk beribadah. Beres-beres rumah saat puasa sebenarnya tidak harus menjadi aktivitas yang berat. Jika dilakukan dengan cara yang tepat, pekerjaan rumah justru bisa menjadi bagian dari rutinitas harian yang ringan dan menyenangkan.
Kuncinya hanya beberapa hal sederhana. Pilih waktu ketika energi tubuh masih cukup, lakukan pekerjaan secara perlahan, dan jangan memaksakan diri. Dengan cara seperti ini, kita tetap bisa menjaga rumah tetap rapi tanpa merasa terlalu lelah. Pada akhirnya, tujuan kita bukan membuat rumah terlihat sempurna setiap saat. Yang lebih penting adalah menciptakan rumah yang terasa nyaman untuk ditinggali. Rumah yang rapi, bersih, dan tenang akan membuat kita dan keluarga merasa lebih betah. Dan saat Ramadan, rumah yang nyaman juga membantu kita menjalani hari dengan lebih tenang. Kita bisa menjalani puasa dengan lebih ringan, menikmati waktu bersama keluarga, dan menunggu waktu berbuka dengan suasana yang lebih damai. Membersihkan rumah di waktu yang tepat mungkin terdengar seperti hal kecil. Tapi kebiasaan kecil seperti ini seringkali membuat perbedaan besar. Dengan sedikit penyesuaian pada waktu dan cara kita bekerja, beres-beres rumah saat puasa bisa menjadi jauh lebih mudah dan tidak terasa melelahkan. Tips 6. Rapikan sambil jalan, jangan menunggu rumah terlalu berantakan. Salah satu alasan kenapa pekerjaan rumah terasa berat saat puasa adalah karena kita sering menunggu sampai rumah benar-benar berantakan baru mulai membersihkannya. Ketika barang sudah menumpuk, lantai sudah terasa kotor, dan banyak hal tidak pada tempatnya, pekerjaan rumah otomatis terasa lebih besar. Apalagi saat tubuh sedang berpuasa, melihat banyak pekerjaan sekaligus bisa membuat kita cepat merasa lelah bahkan sebelum mulai membersihkannya. Karena itu, kebiasaan yang sangat membantu adalah merapikan rumah sedikit demi sedikit sambil melakukan aktivitas sehari-hari. Artinya, kita tidak perlu menunggu waktu khusus untuk bersih-bersih besar. Kita cukup melakukan hal kecil setiap kali melihat sesuatu yang tidak rapi. Misalnya ketika kita selesai sahur dan berjalan melewati ruang tamu. Jika melihat bantal sofa tidak rapi, kita bisa langsung menyusunnya kembali. Tidak sampai 1 menit, tapi ruangan sudah terlihat lebih rapi. Atau ketika masuk ke dapur dan melihat ada 2 atau 3 gelas di wastafel, kita bisa langsung mencucinya sebentar. Hal-hal kecil seperti ini sering terlihat sepele, tapi jika dilakukan secara konsisten, rumah hampir tidak pernah terlihat benar-benar berantakan. Tanpa disadari, kita sudah merapikan banyak hal sepanjang hari tanpa merasa sedang bekerja keras. Kebiasaan ini juga sangat cocok dilakukan saat puasa karena tidak membutuhkan tenaga besar. Kita hanya melakukan gerakan kecil yang ringan. Misalnya setelah mengambil sesuatu dari meja, kita sekalian merapikan barang lain di sekitarnya. Atau saat berjalan menuju kamar, kita mengambil satu benda yang tidak pada tempatnya lalu mengembalikannya ke tempat semula. Jika dilakukan setiap hari, kebiasaan kecil ini bisa membuat perbedaan besar. Rumah terasa lebih teratur, dan kita tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk membersihkan semuanya sekaligus. Selain itu, pikiran juga terasa lebih tenang karena lingkungan di sekitar kita terlihat lebih rapi. Pada akhirnya, menjaga rumah tetap rapi saat puasa bukan berarti kita harus bekerja keras sepanjang hari. Justru dengan kebiasaan kecil seperti merapikan sedikit demi sedikit sambil berjalan, pekerjaan rumah terasa jauh lebih ringan. Rumah tetap nyaman, tubuh tidak terlalu lelah, dan kita bisa menjalani hari-hari Ramadan dengan lebih santai dan menyenangkan. Tips 7. Libatkan keluarga agar bersih-bersih saat Ramadan terasa lebih ringan. Salah satu kesalahan yang sering terjadi saat mengurus rumah, terutama di bulan Ramadan, adalah merasa bahwa semua pekerjaan rumah harus dikerjakan sendirian. Banyak orang berpikir bahwa merapikan rumah, membersihkan dapur, menyapu lantai, dan membereskan berbagai sudut rumah adalah tanggung jawab satu orang saja. Padahal jika dipikirkan dengan tenang, rumah itu dihuni oleh beberapa orang, sehingga menjaga kebersihannya juga bisa dilakukan bersama. Ketika kita mencoba melakukan semuanya sendiri, pekerjaan rumah terasa jauh lebih berat, apalagi saat puasa. Energi yang terbatas membuat kita lebih cepat lelah. Namun jika pekerjaan itu dibagi bersama keluarga, semuanya bisa terasa jauh lebih ringan dan bahkan lebih menyenangkan. Melibatkan keluarga dalam kegiatan bersih-bersih sebenarnya bukan hanya soal membagi pekerjaan. Lebih dari itu, kegiatan ini bisa menjadi momen kebersamaan yang sederhana. Terkadang kita tidak membutuhkan aktivitas besar untuk menciptakan suasana hangat di rumah.
Hal kecil seperti merapikan rumah bersama bisa menjadi cara sederhana untuk membangun kebiasaan baik dalam keluarga. Misalnya setelah sahur atau menjelang berbuka, kita bisa mengajak anggota keluarga melakukan pekerjaan kecil bersama. Tidak perlu lama, mungkin hanya 10–15 menit saja. Satu orang menyapu ruang tamu, yang lain merapikan meja makan, dan yang lain lagi membantu mencuci beberapa peralatan dapur. Pekerjaan yang sebelumnya terasa banyak tiba-tiba selesai jauh lebih cepat. Suatu hari aku pernah berbincang dengan seorang sahabat yang sering merasa kewalahan mengurus rumah saat Ramadan. Dia bercerita bahwa setiap hari dia merasa harus membersihkan semuanya sendirian. "Aku capek banget sebenarnya," katanya sambil tertawa kecil. Aku lalu bertanya dengan santai, "Memangnya kamu bersih-bersih semuanya sendiri?" Dia mengangguk. "Ayah. Rasanya kalau tidak aku yang kerjakan, nanti rumah malah makin berantakan." Aku tersenyum sedikit mendengar jawabannya. "Kenapa tidak minta bantuan saja?" Dia langsung menjawab, "Ah, nanti malah tambah lama. Kalau aku sendiri kan bisa langsung selesai." Aku tertawa kecil. "Belum tentu juga, loh." Dia terlihat penasaran. "Maksudnya?" Aku menjelaskan pelan-pelan bahwa sebenarnya pekerjaan rumah bisa menjadi jauh lebih ringan jika dilakukan bersama. Tidak harus pekerjaan besar. Bahkan tugas kecil pun bisa dibagi. Misalnya satu orang bertugas merapikan meja makan, satu orang menyapu lantai, dan satu orang lagi membantu mencuci piring. Dengan cara seperti itu, pekerjaan yang biasanya memakan waktu lama bisa selesai lebih cepat. Beberapa hari kemudian dia mengirim pesan kepadaku. Ternyata benar juga. Aku bertanya kembali, "Kenapa?" Dia menjawab sambil bercanda, "Sekarang aku punya tim kecil di rumah." Aku tertawa membaca pesannya. Ternyata dia mulai melibatkan anggota keluarganya untuk membantu merapikan rumah. Tidak setiap saat, tapi cukup di waktu-waktu tertentu saja. Misalnya sebelum berbuka puasa. Dia bercerita bahwa sekarang suasana rumah justru terasa lebih hidup. Kadang sambil merapikan rumah mereka saling bercanda, saling membantu, bahkan kadang saling mengingatkan kalau ada barang yang belum dibereskan. Hal sederhana seperti itu ternyata membuat kegiatan bersih-bersih terasa lebih ringan. Selain itu, melibatkan keluarga dalam pekerjaan rumah juga membantu membangun rasa tanggung jawab bersama. Rumah bukan hanya tempat tinggal satu orang saja, tapi tempat semua anggota keluarga berkumpul. Ketika semua orang ikut menjaga kebersihan rumah, suasana rumah juga terasa lebih nyaman untuk semua. Misalnya anak-anak bisa diajarkan kebiasaan sederhana seperti merapikan mainan setelah digunakan, menyusun sepatu di rak, atau membantu membawa piring ke dapur setelah makan. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan setiap hari akan menjadi kebiasaan yang baik. Begitu juga dengan anggota keluarga lainnya. Terkadang mereka sebenarnya tidak keberatan membantu, hanya saja belum terbiasa melakukannya. Ketika kita mulai mengajak dengan cara yang santai dan tidak memaksa, biasanya mereka akan lebih mudah ikut terlibat. Suatu sore menjelang berbuka, aku pernah melihat suasana rumah seorang teman yang cukup menyenangkan. Di ruang tamunya, anaknya sedang merapikan bantal sofa, sementara suaminya membantu menyapu lantai. Aku sempat bercanda, "Wah, ini rumah lagi kerja bakti ya?" Temanku tertawa. "Iya, kerja bakti versi keluarga." Suaminya menambahkan sambil tersenyum, "Biar cepat selesai. Habis ini kan mau siap-siap buka puasa." Suasana seperti itu terasa hangat. Tidak ada yang terlihat terbebani, karena semua orang melakukan pekerjaan kecil masing-masing. Inilah sebenarnya yang membuat pekerjaan rumah terasa jauh lebih ringan. Ketika dilakukan bersama, pekerjaan yang tadinya terasa besar menjadi lebih mudah diselesaikan. Selain itu, kebiasaan seperti ini juga membuat rumah terasa lebih hidup. Ada interaksi, ada canda kecil, dan ada rasa kebersamaan yang muncul secara alami. Pada akhirnya, tujuan dari menjaga rumah tetap rapi bukanlah untuk membuat rumah terlihat sempurna setiap saat. Yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua orang yang tinggal di dalamnya. Di bulan Ramadan,
Suasana rumah yang nyaman sangat berarti. Kita menghabiskan lebih banyak waktu di rumah untuk beribadah, berbuka bersama, dan berkumpul dengan keluarga. Rumah yang rapi dan bersih membantu menciptakan suasana yang lebih tenang. Dan ketika semua anggota keluarga ikut menjaga kebersihan rumah, tanggung jawab itu tidak terasa berat bagi satu orang saja. Sebaliknya, pekerjaan rumah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang dilakukan bersama dengan cara yang santai. Jadi jika suatu hari kamu merasa pekerjaan rumah terasa terlalu banyak saat puasa, cobalah melihat sekeliling sebentar. Mungkin ada anggota keluarga yang sebenarnya bisa membantu. Tidak perlu pekerjaan besar. Mulailah dari hal kecil. Mungkin dengan kalimat sederhana seperti, "Boleh bantu rapikan meja sebentar?" Atau, "Yuk kita bersihin ruang tamu bareng sebelum berbuka." Seringkali bantuan kecil seperti itu sudah cukup membuat pekerjaan terasa jauh lebih ringan. Karena pada akhirnya, rumah bukan hanya tempat untuk ditinggali. Rumah adalah tempat untuk berbagi kehidupan bersama. Dan menjaga rumah tetap rapi juga bisa menjadi bagian dari kebersamaan itu. Menjaga rumah tetap rapi saat puasa tanpa membuat tubuh kelelahan. Setelah kita membahas berbagai tips tentang bagaimana cara beres-beres rumah saat puasa tanpa cepat lelah, sebenarnya ada satu hal penting yang bisa kita pahami bersama. Membersihkan rumah saat Ramadan tidak harus dilakukan dengan cara yang berat atau melelahkan. Justru dengan pendekatan yang lebih santai, perlahan, dan penuh kesadaran, pekerjaan rumah bisa terasa jauh lebih ringan. Banyak orang merasa bahwa rumah harus selalu terlihat sempurna setiap saat. Semua barang harus tertata rapi, semua sudut harus bersih, dan tidak boleh ada yang terlihat berantakan. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di bulan Ramadan yang ritmenya berbeda, hal seperti itu tidak selalu realistis. Tubuh kita sedang menjalani ibadah puasa, energi tidak selalu sama seperti hari biasa, dan waktu kita juga sering terbagi dengan berbagai aktivitas lain. Karena itu, cara terbaik untuk menjaga rumah tetap nyaman adalah dengan melakukan pekerjaan rumah secara lebih bijak, bukan dengan memaksakan diri. Dalam tips-tips yang sudah kita bahas sebelumnya, kita belajar bahwa pekerjaan rumah bisa menjadi jauh lebih ringan jika dilakukan sedikit demi sedikit. Kita tidak harus membersihkan seluruh rumah dalam satu waktu. Bahkan pekerjaan kecil seperti merapikan meja, menyusun bantal sofa, atau mencuci beberapa piring saja sudah bisa membuat rumah terasa lebih rapi. Hal-hal kecil seperti ini seringkali diremehkan, padahal efeknya cukup besar. Rumah yang terlihat rapi walaupun hanya di beberapa bagian sudah bisa memberikan perasaan lebih nyaman bagi orang yang tinggal di dalamnya. Ketika lingkungan di sekitar kita tertata dengan baik, pikiran juga cenderung lebih tenang. Selain itu, kita juga belajar bahwa memilih waktu yang tepat untuk bersih-bersih sangat membantu. Saat puasa, tubuh memiliki ritme energi yang berbeda. Ada waktu ketika kita masih merasa cukup kuat, misalnya setelah sahur atau di pagi hari. Ada juga waktu ketika tubuh mulai terasa lelah, seperti di siang atau sore hari. Dengan memahami kondisi tubuh sendiri, kita bisa menyesuaikan pekerjaan rumah agar tidak terasa terlalu berat. Kemudian kita juga membahas pentingnya membagi rumah menjadi beberapa zona. Cara ini sangat membantu agar pekerjaan rumah tidak terasa menumpuk. Ketika kita hanya fokus pada satu area kecil setiap hari, pekerjaan menjadi lebih sederhana. Kita tidak perlu terburu-buru atau merasa kewalahan melihat banyak hal yang harus dibereskan sekaligus. Kebiasaan merapikan rumah sedikit demi sedikit juga menjadi salah satu kunci penting. Ketika kita langsung membereskan barang setelah digunakan, rumah tidak pernah benar-benar terlihat berantakan. Tanpa disadari, kita sudah menjaga kerapian rumah sepanjang hari hanya dengan melakukan tindakan kecil. Di sisi lain, melibatkan keluarga juga membuat semuanya terasa lebih mudah. Rumah adalah tempat yang digunakan bersama, sehingga menjaganya tetap rapi juga bisa menjadi tanggung jawab bersama. Ketika semua anggota keluarga ikut membantu, pekerjaan rumah terasa jauh lebih ringan dan suasana rumah pun menjadi lebih hangat. Ada satu percakapan kecil yang pernah aku alami bersama seorang teman, yang menurutku menggambarkan hal ini dengan sangat baik. Suatu sore menjelang berbuka, kami sedang berbincang santai. Temanku berkata,
Aku kadang merasa rumahku selalu berantakan saat puasa. Aku bertanya, memangnya kamu membersihkan rumah setiap hari? Dia menjawab, iya, tapi rasanya tetap saja tidak pernah benar-benar rapi. Aku lalu tersenyum dan berkata pelan, mungkin bukan rumahnya yang terlalu berantakan, tapi kamu yang terlalu keras pada dirimu sendiri. Dia tertawa kecil mendengar jawabanku. Kadang kita memang memiliki standar yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Kita ingin semuanya sempurna, padahal yang kita butuhkan sebenarnya hanya rumah yang cukup rapi dan nyaman untuk ditinggali. Di bulan Ramadan, ada banyak hal yang sebenarnya lebih penting daripada memikirkan apakah rumah terlihat sempurna atau tidak. Kita ingin menjalani puasa dengan hati yang tenang, menikmati waktu bersama keluarga, memperbanyak ibadah, dan merasakan suasana Ramadan dengan penuh rasa syukur. Rumah yang rapi memang membantu menciptakan suasana yang nyaman, tapi proses menjaganya tidak harus membuat kita kelelahan. Justru dengan cara yang lebih santai dan penuh kesadaran, kita bisa menjaga rumah tetap nyaman tanpa mengorbankan energi yang kita butuhkan untuk menjalani puasa. Pada akhirnya, beres-beres rumah saat puasa bukanlah tentang seberapa banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukannya dengan cara yang seimbang. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan, tanpa memaksakan diri. Jika suatu hari kamu hanya sempat merapikan meja ruang tamu, itu sudah cukup baik. Jika hari berikutnya kamu hanya menyapu lantai dapur, itu juga sudah langkah yang bagus. Rumah tidak harus berubah sempurna dalam satu hari. Rumah yang nyaman dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan di bulan Ramadan, kebiasaan kecil seperti menjaga rumah tetap rapi bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang dilakukan dengan hati yang lebih tenang. Jadi jika suatu saat kamu merasa lelah melihat pekerjaan rumah yang seolah tidak ada habisnya, ingatlah bahwa kamu tidak harus melakukan semuanya sekaligus. Ambil napas sebentar, lakukan satu hal kecil saja, lalu lanjutkan hari dengan santai. Karena pada akhirnya, rumah yang paling nyaman bukanlah rumah yang selalu terlihat sempurna. Rumah yang paling nyaman adalah rumah yang dipenuhi dengan suasana tenang, kebersamaan, dan rasa syukur. Dan itulah yang sebenarnya ingin kita rasakan di bulan Ramadan.